Halo dulur Sampurasun, bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu dan diberi rezeki yang melimpah. Pada video kali ini, saya akan melanjutkan cerita anime yang berjudul Kage no Jitsuryokusa ni Narita Kute. Okelah dulur, tanpa lama-lama kita langsung saja ke jalan ceritanya. Di cerita sebelumnya, Kageno telah mengalahkan musuh bebuyutan dengan menusukkan pedang ke arah jantung. Dan dari kejadian tersebut, maka libur musim panas pun diperpanjang. Lalu di saat Kageno hendak mudik, di saat itu juga Seri menemui Kageno untuk berterima kasih pada tempo hari. Dan ia pun memutuskan untuk pindah sekolah ke kota Laugus, tempat yang terkenal dengan penelitiannya. Sebelum ia pergi, Kageno menanyakan apa yang akan dilakukan Seri setelahnya. Dengan tatapan kecewa, ia menjawab rahasia. Lalu setelah Kageno berada di rumah, ia merasa tidak ada yang bisa ia buat, meskipun saat itu kakaknya sedang mencarinya. Tak lama setelah itu, Kageno mendapatkan surat dari Alpha mengenai kuburan kenangan kuno dan dendam membara masa lalu yang harus diselesaikan, di mana tempatnya berada di tanah suci Lindowurun. Sementara di tempat asrama para Shadow Garden, terlihat Epsilon sedang mengamati tubuhnya, karena ia selalu berharap agar diperhatikan oleh Kageno. Dan ia pun teringat saat pertama kali bertemu dengan Kageno, di mana saat itu Kageno memberikan kekuatan untuk mengubah takdirnya yang tersembunyi. Namun di balik itu, Epsilon malah fokus melihat opai dari Beta, sehingga ia memutuskan untuk merubah opai di dadanya agar terlihat menonjol. Sementara di ruangan lain, terlihat Beta sedang memikirkan Kageno dikala melawan Zenon. Ia berharap yang diselamatkan oleh Kageno adalah dirinya. Namun kenyataannya malah Putri Alexia. Sehingga ia pun begitu kesal dan tak terima jika Putri Alexia ada dalam karangan buku miliknya. Lalu di saat keluar, mereka malah pada berdebat mengenai opai di dadanya. Bahkan Epsilon terus memujuki Beta dengan mengatakan bahwa akhir-akhir ini Kageno sering memperhatikannya. Tak lama setelah itu, Niu memberitahukan Alpha telah menunggu kedatangan mereka. Sedangkan di tempat lain, kita diperlihatkan kakak beradik yang berada di toko Mitsugoshi, di mana saat itu Putri Iris membantu adiknya untuk berbelanja perlengkapan perjalanan menuju tanah suci Lindowurun. Karena Putri Alexia ditugaskan sebagai tamu untuk mengawasi ujian Dewi dan menyelidiki kabar gelap tentang korupsi serta anak yang hilang. Tak lama setelah itu, Gamma menemui mereka sebagai kepala perusahaan toko Mitsugoshi dan ia memperkenalkan nama samaran sebagai Luna. Lalu di saat itu, Putri Alexia memesan beberapa produk makanan yang bisa dikirim ke asrama. Dan ia juga ingin membeli pakaian yang bisa ia pakai sehari-hari. Lalu di saat itu juga, Gamma memperlihatkan beberapa celana dalam yang begitu populer di kalangan wanita. Namun Putri Iris merasa ukurannya terlalu kecil, bahkan akan terlihat tembus pandang bila dipakai. Sehingga ia melarang adiknya untuk memakai celana dalam tersebut. Namun Putri Alexia tetap bersikeras ingin memakainya. Scene berpindah pada flashback sebelumnya. Setelah terjadinya kebakaran di sekolah, terlihat Puturose menemui Kageno dengan penuh perban di tubuhnya. Namun ia sangat bersyukur karena Kageno masih hidup. Sebagai balasan karena telah menyelamatkannya, maka ia pun akan memberikan hatinya kepada Kageno. Dari situlah, kini ia begitu lengket dengan Kageno. Pada awalnya, Kageno ingin menaiki kereta kelas ekonomi. Namun tak disangka, Kageno bertemu dengan Putri Oriana dan ia terus memaksa agar pergi bersama ke tanah suci Lindowurun. Dalam perjalanan tersebut, mereka membicarakan mengenai ujian Dewi. Kageno berpendapat bahwa agama terpopuler di dunia tersebut adalah ajaran suci dari agama yang memuja Dewi Beatrix, di mana para pahlawan yang diberikan kekuatan Dewi berasal dari rakyat jelata. Dan untuk memberi 3 pahlawan kekuatan, maka disitulah Dewi pun muncul.
Setelah 2 hari menghindar ceramahnya, akhirnya Kageno pun sampai di tempat tujuan. Lalu di saat Kageno melihat gantungan kunci, ia merasa heran mengapa berbentuk tangan kiri semua. Di saat itu juga, Putri Oriana memberitahukan mengenai legenda pahlawan Olivier yang telah memotong tangan kiri iblis Diablos di pegunungan terjal di sekitar Tanah Suci. Dan terdapat pula reruntuhan yang dikenal sebagai Sentuari. Maka disitulah tangan kiri iblis Diablos disegel. Tak lama setelah itu, Oriana melihat acara tanda tangan dari Natsume Sensei. Dikabarkan ia seorang novelis yang terkenal dan berbakat. Ia juga menguasai semua genre, sehingga ceritanya begitu menarik untuk dibaca. Mengetahui akan hal itu, Kageno memastikan untuk melihatnya. Setelah dilihat, rupanya ia adalah Beta yang dikenal sebagai Natsume. Beta mengatakan bahwa semua itu berkat pengetahuan dari Kageno. Tentu Kageno merasa heran, karena setelah Gama yang pintar dalam mengelola keuangan, kini Beta yang ahli dalam karya sastra. Padahal di kala itu, Kageno hanya memberitahukan cerita kehidupannya. Namun tak disangka, malah dipelagiat oleh Beta. Lalu Beta memberikan buku yang berisi semua detail mengenai misi. Ketika mereka melihat tulisannya, rupanya menggunakan huruf kuno yang sulit dimengerti. Bahkan tulisannya banyak disingkat. Sehingga Putri Oriana berpendapat, bila diartikan pun takkan mudah dijelaskan. Di sisi lain, Alpha melihat Uskup Agung Drak yang telah dibunuh. Padahal ia ingin mengetahui kebenaran mengenai pahlawan Olivier yang dilakukan di tempat Sentuari. Karena semakin mengungkap kegelapan sejarah, maka semakin banyak fakta yang terungkap. Oleh sebab itu, Alpha akan menunggu besok hingga pintu terbuka. Sementara itu, terlihat Kageno berada di tempat yang tinggi sambil memakan es krim. Ia pun mendengar suara lonceng, penanda kekacauan telah dimulai. Lalu Kageno melihat seorang penjahat yang mencoba kabur. Seketika Kageno langsung mengikutinya. Ketika penjahat tersebut menebaskan pedang, namun Kageno dapat menangkisnya dengan setik es krim. Di saat itu juga, ia terkena tebasan sihir yang dilempar. Kageno sudah menyadari bahwa semua itu tindakan dari Epsilon. Lalu di saat itu, Epsilon melapor kepada Kageno bahwa target telah dihabisi oleh eksekutor kultus. Meski anak buahnya telah dihabisi oleh tim Shadow Garden, namun si eksekutor malah bersembunyi. Sehingga para tim Shadow Garden beralih ke rencana selanjutnya. Mengetahui akan hal itu, Kageno memutuskan akan bergerak sendiri. Dan Kageno menyadari tingginya harga diri Epsilon bisa dilihat dari jumlah gumpalan slime di dadanya. Dan anime pun bersambung di sini. Nah, jika ada kritik saran yang membangun, silakan kalian cantumkan di bawah kolom komentar. Agar channel ini lebih baik dan berkembang, alangkah baiknya tekan subscribe dan nyalakan notifikasinya, biar semangat pula untuk membuat kontennya. Sekian, terima kasih, salam pala dulur.